Makanya sampai diulah syair, man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Ya syekhana ya saman ya qutba man fil akwan, man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Ya kan? Siapa pian gurunya, inya tidak akan tasupani. Ya kan? Kamu sudah pian gurunya, kada harapan supan orang tuh bulik jadi orang hebat. Ya kan, dia bulik ke kampung jadi orang besar, kayak guru besar nih. Oh, jadi guru besar bujur jadi ini besar zahiran wa batinan. Ya. Nah itu sih ya kan, mangkunta syaikhan lahu, siapa pian itu gurunya, lam yara khajala, dia tidak akan malu. Ya kan, soalnya kenapa? Soalnya dia akan menjadi orang hebat, dia akan menjadi orang sukses, dia akan menjadi orang yang berhasil. Siapa aja yang mengaji lawan pian. Nah ini luar biasanya. Malah aku ujar Syekh Abdul Samad Palembang, aku belajar lawan datu ini sekejap di mata aja sih, terbuka seperti itu. Ujar siapa? Di dalam salah satu kitab Syekh Abdul Samad Palembang, aku sini dilajari wahdaniyat fil wujud aja sebuting sini aku dilajari. Limpah dilajari saya seman wahdaniyat fil wujud, sebertuan terbuka lawan aku sih. Ya kah? Wabadu kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasan As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan hikayat-hikayat bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka kala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyidi Syekh Said Muhammad Samman radhiyallahu an, ahlu syariati wat tariqati wal haqiqati, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu agama dan kepada orang alim-alim dan orang solih-solih dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang alim-alim dan orang solih-solih dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Alhamdulillah, di siang hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati daripada haul daripada Said Muhammad Samman atau Syekh Samman, yang mana beliau sebagaimana sudah kita ketahui beliau wafat di bulan Dzulhijjah ini, tepatnya tanggal 2 Dzulhijjah hari Arba', dan ini kita masih di dalam bulan Dzulhijjah. Nah, maka dari karena itu orang hampir sebulanan ini di mana-mana orang baca manakib Syekh Samman atau Said Muhammad Samman ini sebagai tanda kecintaan, sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih kita kepada beliau. Karena para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Samman ini orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat banyak jasanya kepada terkhusus kepada daerah kita ini. Karena kenapa? Karena Syekh Samman ini, beliau ini adalah guru daripada datuk kita, yaitu Datuk Kalam
Payan. Bahkan ya kan Syekh Seman ini bukan hanya guru biasa dari oleh datu kita. Ya kan Sidin ini adalah guru utama daripada sekian banyak guru-guru datu-datu Kalampayan yang sangat luar biasa itu. Ya kan, dan ini memang ulun-ulun sendiri pernah melihat catatan tulisan tangan datu Kalampayan sendiri. Ujar Sidin, guruku yang terbesar, Sidin ucap itu, guruku yang terbesar itu adalah Syekh Seman Al-Madani. Jadi pantaslah kita di sini mengadakan acara memperingati Haul Sidin sebagai tanda kita mensyukuri, tanda kita mencintai daripada guru datuk kita, yaitu Datuk Kalampayan. Karena para hadirin, kita tidak bisa memungkiri ya kan bahwa daerah kita ini alhamdulillah daerah yang agamis benar, daerah yang adem benar, daerah yang jarang bakal kalahian, jarang berdemo-demoan. Alhamdulillah nyaman benar daerah kita ini, dingin walaupun panas. Ya, daerah kita ini dingin, alhamdulillah. Nah, ini tidak lepas daripada peran datu kita, yaitu Datuk Kalampayan. Lalu tersinggung aja lalu. Guru besar lalu tersinggung aja lalu ya kan? Nah, ini tidak lepas dari peran datu kita, yaitu Datuk Kalampayan. Ya kan? Nah, dan datu ini pulang, beliau ini tidak bisa lepas dari guru yang sangat beliau cintai, yaitu Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Ya kan? Bahkan pian para hadirin wal hadirat sekalian, ini Syekh Seman ini gurunya hampir semua orang pada zaman itu. Ya kan? Ya kan? Coba kita rancak mendengar riwayat bahwa di antara murid-murid Sidin di Indonesia ini yang terkena di antaranya Datuk Kalampayan, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Al-Misri, ini kakek daripada Habib Usman, Betawi, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis ini ya kan murid Syekh Seman dan sekaligus kawan Datuk Kalampayan, sekaligus lagi ya kan minantu Datuk Kalampayan. Kuburan Sidin di Tungkaran, di Karangtangah di Tungkaran itu sekubah jalan Datu Said Wali, Datu Bidur, Datu Guat, Datu Fatimah. Nah, itu saanu aja itu. Bakasnya Syekh Abdul Wahab Bugis ini ya kan kuburan Sidin itu di sekolahan Benteng di Balai Pemuda Betuah. Nah, di situ bakasnya ujar tak kubur Sidin. Karena ada sesuatu kemudian ditabuk, dipindah ya kan sekali sudah berapa puluh tahun kada sing hancuran awak Sidin. Nah, ini kenapa? Oh, muridnya Syekh Seman Al-Madani ya kan. Ada lagi di Palembang, di daerah Empek Palembang ada Syekh Abdul Samad Palembang. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang ini yang pengarang kitab yang sangat terkenal, yaitu di antara kitab Sidin adalah Syiarus Salikin. Bahkan dan lagi hampir di semua karangan Syekh Abdul Samad Palembang, beliau tidak pernah tidak menyebut daripada Syekh Seman Al-Madani. Daripada luar biasanya ini Syekh Seman, seperti dalam kitab Syiarus Salikin di halaman yang pertama saya mengatakan, telah berkata seorang hamba yang fakir, yang miskin kepada rahmat Allah, yaitu Abdul Samad, orang Palembang, orang Jawa, murid daripada Syekh Seman Al-Madani. Sampai mengkait itu Syekh Abdul Samad Palembang menyebut Syekh Seman ini, menunjukkan Syekh Seman ini memang orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat dibanggakan di zaman itu. Ya, di antara lagi di Patoni adalah ada Syekh Daud Patoni yang mengarang kitab Kashful Litham. Ada lagi di mana tuh di Kalua, yaitu siapa? Syekh Nafis yang terkenal dengan kitabnya
Durrun Nafis itu pun adalah muridnya Syekh Samman Al-Madani. Nah, ini luar biasanya Syekh Samman. Bahkan tadi malam ulun dikisahkan oleh banyak pangsin mengesahkan di antaranya Uja Sidin, apalagi ikam di sini di Sudan. Jar Habib Buresh lebih kisah malam tadi ulun itu di Sudan, itu sampai maulidnya ada ngarannya Maulid Sammaniyah. Jadi ada maulidan, ada sini maulid habsi di Sudan sin maulid Sammaniyah, dan torekot Sammaniyah di situ sin semarak banget. Di mana? Di Sudan, lain Sungai Danau itu bang. Ini dasar Sudan aslinya nih, ya kak. Nah itu, jadi memang Syekh Samman ini adalah orang yang sangat luar biasa, ya kan? Jadi kira-kira ya kan, kira-kira kita lang mengadakan peringatan ini nelah, kira-kira jopang lah kada kau dipertanggungjawabkan jopang. Cuma kira-kira percaya kada ulun ada urusan yang penting ulun waktu berjalan bisa kisah, ya kan? Kira-kira kita mengadakan acara ini, kira-kira Datuk Kalampayan insya Allah rasanya imung aja Sidin dah. Kenapa? Sidinnya aja menguya benar dengan guru Sidin Syekh Samman, apalagi anak cucu Sidin. Ini kan ini habis anak cucu Datuk Kalampayan ini nih. Kenapa? Ila ruhi jaddina sebertaan. Jadi Kalimantan ini cucu Sidin sebertaan. Ila ruhi jaddina aja lah. Jalur mana kata? Ya kan? Kira-kira Datu Imung Banar kira-kira. Nah, ya kan, di antaranya lagi ada pernah ini pengalaman ulun sendiri. Ulun pernah di rumah ulun kedatangan seorang habaib ngaran Syed Muhammad bin Alwi bin Syekh Abu Bakar di Jakarta Sidin. Kira-kira tahun 93 94 lah ulun kedatangan Sidin to. Ya kan, jadi ulun ini di Kiau di Darussalam. Di ulun ini pengen mulai sekolah sampai keluar hendak bandar ulun di Kiau orang di Mek tuh ada pernah di Kiau orang. Biasa pondokan yang lain aja, ya kan, pengumuman diberitahukan kepada santri yang bernama Anu untuk segera datang ke kantor sekretariat karena ada orang tuanya menunggu. Ada ulun kada pernah di Kiau orang. Ini kada pondokan bang. Ya sekalinya hatan maajar mungkin 2-3 tahun kalau dua maajar tuh ada pengumuman ditujukan kepada ya kah Guru Ahmad Rifani gitu tah untuk datang ke kantor sekretariat karena ada sesuatu gitu. Datang ada apa nih jurang nih? Ada apalah? Ajin orang menawari bini nih jurang. Gitu. Jadi limahnya datang, sekalinya ada Habib ngaran Habib Muhammad. Ini Habib Muhammad nih orang soleh, orang alim, dan sini orang lang luar biasa gitu tah. Ya kan sini biasa bener orang nggak, ya kan biasa bener orang nggak. Begamis bejubah yang ada sini. Mbah itu sampai itu. Limah terdapat, kamu ya yang namanya Ahmad Rifani ya? Nggih, jurang ulun Ahmad Rifani. Oh. Saya disuruh namanya Abdurrahman atau Antung di Jakarta. Kata Antung nanti Habib ya kalau ke Banjar ya kak datangin yang namanya ini nih alamnya pondok pesantren Darussalam ya kak. Ini jurang itu kemarin dulu. Nah lalu jar sini anak ngajar kitab Sabilal Muhtadin di Jakarta mengajar kitab Sabilal Muhtadin. Nah makanya anak mau ziarah ke tempatnya Syekh Arsad jar. Jadi jar arwah ayah bari juga syukur jago rosat. Sudah jar bawa ke rumah. Bawa ke rumah. Limbah bawa ke rumah. Lalu gitu ya ringkas lalu ke Kalampayan gitu dah. Ke Kalampayan. Limbahnya ke Kalampayan ya kan ziarah di Kalampayan, babacaan Sidin, limbah babacaan selesai. Keluarannya ulun bulikan. Bulik. Limbahnya bulik sudah pakai sendal sin keluar setengah jalan di kubah tuh. Babulik pulang. Kita babulik lagi sini. Kenapa Bib jurang? Aku ditagur Datuk Kalampayan tadi jar. Jadi aku ditegor. Aku ditegor Syekh Arsad tadi jar. Kenapa Bib jurang? Ujar Syekh Arsad di sini lah. Ya kan ini boleh percaya bela kada nih. Ya kan ujar Syekh Arsad Habib Ahmad. Inti mengadiahin anak Fatihah Yasin, tapi kenapa inti nggak ngadiahin guru anak Syekh
Nah, kayak itu. Kenapa ikam kada mahadiahi guruku sesam? Mana makanya kita balik lagi sih bahasa pulang sih Den. Nah, anak ditegur sih. Nah cuman di sini anak apa sih anak senang ditegur nih saya senang. Kenapa kita senang? Berarti ziarah kita makbulah sih di ziarah kita diterima. Nah kayak itulah datu daripada sayangnya dengan Syekh Seman Al-Madani ya kah sama wah kada kegempangan. Padahal Syekh Seman ini dengan datu ini bakawalan aja dahulunya bakawan aja waktu lang di Pangarun kah ada di Sungai Raya kah ada di mengaji bahari bakawan aja malah dari segi umur datu lebih tua dikit daripada Syekh Seman. Nah, kemudian ya Kak Syekh Seman ya makanya di kalimat pertama waktu Ahmadu man istafahu min ibadihi man syaa bil wilayah memang dipilih Allah Taala sudah untuk jadi wali ada kawan padahal bakawan aja nih bakawan aja cuma kada kawan ya Kak gawian kau dituruti nasib kada kawan. Padahal dari segi rupa rasanya kada kalah itu inya nih dok. Cuma inya lang dapat kepat deh. Mbak itu sudah kita kada kawa pam pelihatnya napakan itu ya kak tang pilihannya tang itu aja kada nang kayak itu dah padahal kita umpat juga sudah berdatang dengan apa jar berdatang kupinang kau dengan bismillahirrahmanirrahim. Kopi apa yang paling enak jar sekalinya kupinang kau dengan bismillah ya kan. Nah itu cuma yang jelas itulah luar biasanya sih mas makanya sampai diulah syair mangkunta syaikhan lahu falam yara khajala ya syaikhana ya saman ya qutbaman fil akwan mangkunta syaikhan lahu falam yara khajala ya kan siapa pian gurunya inya tidak akan tasupani ya kan namun sudah pian gurunya kada harapan supan orang tuh bulik jadi orang hebat ya kan dia bulik ke kampung jadi orang besar kayak guru besar nih. Jadi guru besar bujur jadi ini besar zahiran wa batinan. Ya. Nah itu sih ya kan mangkunta syaikhan lahu siapa pian itu gurunya lam yara khajala dia tidak akan malu ya kan soalnya kenapa soalnya dia akan menjadi orang hebat dia akan menjadi orang sukses dia akan menjadi orang yang berhasil siapa aja yang mengaji lawan pian. Nah ini luar biasanya malah aku ujar Syekh Abdul Samad Palembang aku belajar lawan datu ini sekejap di mata aja sih terbuka seperti itu. Ujar siapa di dalam salah satu kitab Syekh Abdul Samad Palembang aku sin dilajari wahdaniyat fil wujud aja sebuting sin aku dilajari limbah dilajari Syekh Seman wahdaniyat fil wujud sebertuan terbuka lawan aku sih ya kah nah hebatnya ini guru Syekh Sem nah terbuka nah itu ya kah tapi mengajinya tuh bakal sidin 2-30 tahun bang dulu hanya terdapat guru kayak itu ya kan setahun aja sudah pindah terdapat guru awet iya kan tahu kita ya kan bujur gitu makanya luar biasa ini Syekh Seman ya itu makanya kada heran kenapa di daerah kita ini orang banyak benar mengadakan haus Syekh Seman mungkin kada di daerah-daerah lain mungkin kada sama dengan daerah kita ini ya karena Sidin ini adalah guru utama daripada datu kita Datu Kalam Payan sehingga kita ini menikmati mengapa hidupnya kita di tempat kita ini yang sangat agamis ini. Nah itu ya kah adalah Syekh Seman ya kah. Nah dan lagi Syekh Seman ini yang perlu kita dalam kita mengadakan haul ini bukan hanya sekadar kita mengadakan haul tetapi untuk kita contoh kehidupan Sidin mengkayapa Sidin menjalani kehidupan Sidin bagaimana akhlak budi pekerti Sidin sehingga Sidin menjadi orang yang akan mempunyai makom yang tinggi. Nah ini lagi yang penting maka setengah daripada tabiatnya radhiyallahu an lawan pulang
orang membaca manakib ini gelaan lah anu lang bagusnya itu ini suatu faidah aja kancak telah ini satu faidah barang siapa melazimkan membaca manakib Syekh Seman apalagi apabila dikerjakan pada hari wafatnya ya beserta dengan orang banyak ya kan kemudian membaca tahlil sedekah sekedar kemampuan kemudian dia hadiahkan kepada Syekh Muhammad Seman niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan Allah akan menyampaikan hajatnya min umurid dunia wal akhirah wallahu a'lam. Habis dah ya kan habis sudah nah ini gelaan pulang hebatnya ini bujuran nah mun orang ma'amalakan ini setahun sekali kah apalagi rancak perenya itu rezekinya bagus bener aja rezekinya rezeki coba jan munnya bedagang kah ya Allah amunnya barang ulun ni habis nah ya kah insyaallah ulun bulika membaca mana Kip Syekh Seman nah. Soalnya Syekh Seman ini guru besar dan kena insyaallah yang membacakannya gin guru besar juga wah membacakan manakibnya di kampung leh hanya aja paham kali ya ya kan nah insyaallah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal rezekinya luas tambah pulang halal ini biar luas tapi kada halal naudzubillahi min jalik atau halal tapi dikit banar kada nyaman juga mun sudah banyak halal pulang jadi Nabi ya'ti 'alan nasi zaman ya kan lagi akan datang satu masa kena kepada umatku neh napa je Nabi anu la budda fihi minad dinar wad dirham lang kada boleh kada zaman itu harus baduit yuqimu bihar rajul dinahu wa dunyahu orang hendak membangun dunia kah hendak membangun akhirat kah sekolahan kah napakah harus pakai apa duitnya kaulah sing ambil semen di toko orang ada kawa jadi sini harus berduit kena ada masanya sih Den kira kira sampai masanya lah nah jadi mudahan nah kita ini perejekian kayak itu tah rezeki yang luas lah halal bawa ini kada kawa pang sekedar 2 bini sekedar kayak itu juga kada kawa yang aku nih yang elon ini kada cukup kayak itu ujar bini gin aku gin min tuju ka elon ikam nih aja nah iya kan begarak nih kadang kada kita ini kadang-kadang menuntut banar supaya ya kan bini ini penampilan glowing tapi pupur baras lah kada mau kada mau anak glowing ya diduiti ya kan ini apik banget bini sian bini nang ta duit udah mau bari ya kan ta duit pang je bini oke guru aja bini ta duit pang jar laki berapa 300 jar cakar napa jar laki aku hendak jar senam jumba kan nah apang bini ini guru lamak banar supaya jar mau jual artinya langsing ujar laki kada mau langsing ya kada mau aja asal continue aja kada boleh aku sudah konsultasi lawan dokter ujar dokter amunnya rajin senam jumba insyaallah mau aja napa balang si ujar laki kada mau ujar bini mau ujar laki pula lihat buktinya ikan paus tah ikan hiu teh saban harinya latihan bekunyung aja kada mau berurus kada mau kurus ngapa lagi lang seminggu sekali aja enak aja bini raja main ya nyalain lagi dasar apik kada baik aja sudah bini kada jadi gen minta duit 50 aja gen cak kenapa juga mbak itu pakas dapur habis segala gula gandum minyak segala bawang uyah nah jadakin kayak itu nah ada apa bagus aja nah duit 50 bawana cuma ujar laki buliknya kena lah tukarakan aku ya kak buah-buahan ujar bini tumben minta tukarakan buah-buahan kada pernah cakar napa kada ujar laki kalu artinya kulit ini nah mau pina belembut apang kulit lakinya ini pina kasar benar kalau mau pina lembut ujar bini kada mau kada
mah ujar laki mau aja kada mau jebini. Ujar laki aku sudah konsultasi lawan dokter kulit. Ujar dokter kulit amunnya rajin mengkonsumsi buah-buahan mau aja kulit tuh lembut. Ujar bini kada mau. Buktinya warik saban hari makan apa? Warik saban hari makan buah-buahan tetap kasar juga namanya. Nah ini nih ya kan, ini hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan orang baik baik juga, balasan apik diapiki orang juga. Sama nih ya kan, nah kayak itu tak. Nah jadi ya tadi mudah-mudahan kita murah rezeki yang halal, yang luas ya kah? Nah dan Allah Ta'ala pulang akan mengabulkan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Jadi barajil-jinak minta napak anak napak. Ya Allah nah, amun ulun kawan nukar apa pernya iPhone 16 nah. Oh, apang HP-nya beli patan itu aja beli bahari. Berennya nah tapi yang pulang nah terus sana ya kan. Dan lagi pulang lang bagus benar lang kita turuti yaitu papada akhlak budi pekerti ya kasih seman radhiyallahu an. Di antaranya adalah sidin ini adalah setengah daripada tabiatnya Syekh Muhammad Seman ini adalah beliau ini sangat mencintai orang-orang yang thalibul ilmi, orang lang menuntut ilmu agama. Jadi saya seman amun lawan orang lang menuntut ilmu agama itu masih imongnya luar biasa. Padahal sih jadi ulama besar, tapi mun sudah melihat orang itu mengaji menuntut ilmu agama, imong benar sih dia tahu lagi ya. Nah itu tah setengah daripada tabiatnya radhiyallahu an. Makanya engke inilah nih engke ini nah ujar nabi nah kun aliman. Ini diingat nih, jangan kada diingat nih. Ya kalau perlu tuh diandak di tulisan di mana? Di rumah tuh kaligrafi bagus. Sabda Nabi nih, ujar Nabi, kun aliman ya Nabi. Jadilah olehmu jadi orang alim. Usahakan ya Nabi ikam tuh jadi orang alim. Usahakan benar ya Nabi. Itu tuh peringkat pertama. Usahakan ikam jadi ulama besar. Ya kah? Kono awak sekali. Ya kah? Ya kah? Bujuran nih, ini sabda Nabi nih. Kun aliman ya Nabi. Usahakan jadi orang alim. Jadi amun kita nih lagi anum, ya kah? Ayo, ya kah? Ini kejar nih. Yang urutan pertama nih. Makanya pas seorang supaya alim. Jangan nyerah nih. Jangan menyerah. Umur 18 jangan nyerah. Pina kada paham, jangan nyerah. 19, 20, 25 jangan nyerah. Cuma kena ada juga. Kena finishnya kena lah. Ya kita enggak. Jadi kita aku nak mengaji nih sampai umur 30 nah. Ya siapa tahu dapat bahagian di ilmu. Amunnya dapat ilmu, paman akhozahu akhoza bihazzin. Wah, siapa yang mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan bahagian yang paling sempurna. Ini almarhum guru Asmuni nah sidin. Ya kan dihauli urang, sudah sidin banyak bisi amal, sudah panjang umur pulang sidin situ haban meninggal. Berapa ya? 85 tentunya ibadat sing banyak kan mengaji aja gawian, mengajar aja gawian. Nah ini kena urutan pertama sih nih. Kun aliman. Ya kan kalau tadi lah baca manakib lawan tausiah Allah. Ya kalau jadi kemana kah barang aja nah. Jadi ujar Nabi ingat kun aliman. Jadilah ikam jadi orang alim. Iya kah? Sekalinya tapi jadi orang alim tuh ngalih lah. Jadi orang alim tuh ngalih bener jadi orang alim tuh. Orang mengaji ya Allah, pengolernya luar biasa. Lima sudah mengaji, sudah main HP, mulai dicas 100 sampai habis kan disinggarakan. Ada kegampangan 100 anunya tuh habis. Tapi sudah nuntut ilmu, napanya ngaranya nih godaannya luar biasa. Nah, tapi Nabi Musa menyuruh kun aliman. Amun kada kawa jua jadi orang alim sampai 29 8 bulan sudah. Ya tak ada paham aja lagi. Baji kita nenek ada kawan nenek mun diterusakan tetap bungo juga nenek. Ini dunia kada dapat, akhirat kada dapat. Sudah aja sudah. Mundur ke urutan berikutnya. Au muta'alliman.
atau ikam jadi orang lang mengaji. Biar sudah kada kau sudah kita mencari orang alim lang mengaji barang, jangan kada-kada kita mengaji bakitab ya kah? Nah, jangan kadang-kadang hidup hiburan, jangan kadang-kadang. Apalagi kadang-kadang orang mengaji ini kadang-kadang kada terganggu juga lawan usaha. Kadang-kadang banyak orang pengajian tuh kena malam aja. Kadang-kadang antara maghrib lawan Isya aja, sejam aja kadang-kadang. Ya kah? Tapi rasakan aja, rasakan aja umur tuh beberkat umur. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jangan kadang-kadang, makanya gini amun ikam kada kawa jadi orang alim au muta'alliman aja sudah jadi mengaji bu umuran mengaji aja. Hendak mengajar kada kawa kayak Pak. Ya kah? Habang terus apanya? Rapotnya habang terus biar tukul. Ya tahunya. Amun kada kawa juga kada bisa mengaji. Jangankan kitab lang Arab, kitab Melayu tahinya ya kada bisa. Kitab Melayu itu kada bisa. Ya kah? Nah, orang membaca wadai dibacanya apa? Wadi. Orang membaca kambing dibacanya apa? Kumbang. Orang bacanya kumbang dibacanya kambang. Ya kah? Orang bacaannya keledai dibacanya apa? Keladi. Apa jadinya nenek? Ya kan, jadi biar aja emban apa au mustami'an atau ikam jadi orang lang pendengar barang. Nabi ini pesan Nabi nih. Amu kada kawa juga ikam kita mendengari barang. Nah, mendengari gin kadang-kadang ajar. Sampai di video orang, limbah di video orang, diandak orang pulang di status. Ya kah? Ya kah, tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai to guring-guring jurang. Bagus, ngajar ngaji, ngajar itu deh dari bangun tidur sampai tak guring-guring, sini aja biar di sini ikam. Au mustami'an atau ikam jadi pendengar barang. Ya kah? Pokoknya mau ada pengajian 4. Kadang-kadang uyuh bener awak limbah lang lain kau aja kadang-kadang. Nih cak nang alasan nih kada kau dibenar. Ada kau sorong jeruk uyuh pandal aja limbah acara larang lami. Ya kah? Kenapa jadi uyuh pandal jar? Sok ada kumpat jar. Indonesia pang menu Jepang jar. Nah, apa ada maka mengaji kada maka 6-0. Ada kembangan. Apa hasilnya teh? Hasilnya pada menyumpahi gawian. Iya beri muar banar jar. Kepedean banar semalam mentang-mentang menang lawan Korea 1-0. Wih ini bang, nah pada pakai surang. Ilmunya kada malah nyembati jadinya lah. Nah jadi hau mustami'an ya Nabi. Ikam jangan kada-kada umpat badadangar lah. Ya kan jangan mati ampe badadangar jangan. Kada kawa jo badadangar. Ya kak, kada kawa jo badadangar. Soalnya ulun siang becari, malam dasar kuyuhan sudah. Ya kak, biar kada kuyuhan jo ulun hitung duitnya pulang. Beli bebakul. Limbahnya sehari payu baner toko. Jadi malam dah hitung apa nih? Hitung duit. Jangan disetorakan kemana nih? Ke bank tipis juga pang harapan lah. Ya kan? Ada pikiran kayak itu ulang rami bener gue. Jadi malam tuh bapak pulang. Hitung pulang, baman jarak tiga disetorakan kemana nih? Nyimpan di rumah kedua nih. Nah, perennya nih. Nah, mbak ada kawajuan apa? Au muhibban. Atau ikamu sudah kada kawajo urutan sudah terakhir aja, yaitu orang lang mencintai imung banar lawan orang alim, orang lang mengaji, orang lang bakitab tuh imung banar au muhibban atau jadi orang lang mencintai. Pala takun khamisan, maka jangan jadilah engkau yang kelima. Jadi orang alim kada, apa lagi? Mengaji kada, lang mendengari kada, pencinta kada, lang kelima pembenci. Limbah ada orang mengajian, ya kan malam matinya lampu. Kada kawa orang duduk di pelatar aja. Ya kan? Limbahnya ada orang mengajian, halamannya gono, tutupnya kandangnya. Nah, patah lik Nabi ikam akan bina
binasa. Jangan jadi langkah 5. Nih jangan jadi langkah 5. Nih jangan salah kena pender. Malah tadi jangan dengar ceramahnya kayak ini jar. Kita nih harus jadi salah satu daripada yang 5. Salah satu daripada yang 5 orang. Jangan jadi yang kelima. Jangan jadi yang kelima. Ya kak, jadi pencinta barang, insya Allah tak kena selamat aja. Bujuran nah, ini pian ada kisah sedikit lah, Ya jadi mudahannya kita ini termasuk pencinta jona kepada ulama yang kita tahu, mudahan kita termasuk bebarang jadi uncit ke barang nah. Nomor 4 tuh apa? Uncit kalau bahasa Ampung lah. Uncit lah. Nah, apalagi yang ada uncit tak? Kalau bisa dipikirkan gini mau mikirkan lagi. Ya kan? Bujuran nah. Ada pian orang lah, ulun anyar aja bulan-bulan Zulhijjah ini juga orang datang ke rumah Guripan jar. Ikam tahu lah si Anun itu jar. Orang tahu ya lun tahu lun. Kenapa soalnya pada sekian dulu lah nilainya nah. Begitu meninggal jar. Ya kajurang meninggal kah? Meninggal jar. Guripannya oke, pendapat ikam orang tujar. Orang tujar orang biasa, benar. Inya gin me pada ulun guru lah jar. Bepender dulu. Ulun ni orang awam lah jar. Kan tahu di apa-apa jar. Ibu juga. Kadang-kadang ulun gin bisa aja melihat besar handap gitu berarti kan awam bener nih. Ya kah? Besar awam nih. Yang nyelang putih batang paha lah kulihal. Ya kah? Nya putih kan bergetar lah hidungku juga nih. Ini ada sing getaran. Ya kah? Ini ada. Cuman guripannya jar meninggal, tapi meninggalnya ada keanehan. Nah, apa jurang keanehannya? Kamjar banyu dalam membibir itu apa tuh? Alkah kalau ngarnya lah. Alkah tuh membibir, alkah tuh berapa meter sekali ditabuk kada sing banyuan kuburnya jar. Itu ajaib benih kamjar. Nah, padahal kurang nih alim kada, lang iyanya besar handap. Ya kan alim kada mendangari kada ini seorang pada. Lah ulun kan tahu apa-apa gue. Cuman ya kan kenapa? Inya nih lawan orang alim itu katujuh banar. Imung banar. Jadi orang amunnya datang ke daerah inya, itu inya yang menjamu. Dijamunya, ya kan, diguringakannya, kadang-kadang kamar pribadinya dia apanya? Dijulunga, asal jangan bini, jadi julung. Itu ada oleh nih tuh. Ada oleh. Ya kan, kamar pribadinya julung. Ya kan, daripadanya imung dan kelihatan benar ikhlasnya itu nah katujuhnya ikhlas diberi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ia pencinta. Padahal ini hanya urutan yang keberapa nih? Yang keempat saja, apalagi urutan yang ketiga orang yang mendengarkan pengajian, apalagi naik levelnya orang yang berkitab, apalagi si gurunya. Nah itulah luar biasanya makanya jangan kita lepas hubungan dengan ilmu. Ingatlah ini sebertaan yang dikisahkannya ada hubungannya dengan apa nih? Dengan ilmu. Orang alim ada namanya ilmu. Orang yang mengaji dengan ilmu, mendengari ilmu, mencintai orang yang ilmu. Ingatkan itu tak? Ya kan itu jenah. Nah, jadi mudahannya kita hari ini termasuk juga orang yang mencintai ulama, apalagi yang kita cintai pernya Syekh Sem. Syekh Seman ya kan? Makanya dulu ada kalau salah di Syria, kalau Syria di Syria ada di Syria tuh ada kuburan muslimin di Dihda namanya. Dihda. Ini ada juga di YouTube tak ada ya. Kalau kada lengkap lu ngesakan buka jadi YouTube ada. YouTube ini termasuk guru ulun juga ya kan. YouTube nih. Dulu ulama tuh kanal ilmu fi suduril ulama. Bahari ilmu tuh sebertaan di dadanya ulama. Jadi ada berkitapan Pak. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman ba'alih pulang. Summa yantakil ilal kutub. Berpindah pulang kemana? Ke kitab-kitab pulang. Makanya ulama bahari banyak berapa lemari bisi kitab tak bahari. Nah kemudian setelah perkembangan zaman berpindah pulang minal kutub ilal YouTube pulang. Minal kutub ilal YouTube nih. Ya ini ya kan wa min masyayikhina. Ya kan? Nah di jadi YouTube tuh bagusnya kayak ini. Lembak kesannya ada Syekh Burhanuddin. Sidin orang Syria. Orang Syria ini alim benar lah. Syria Masya Allah. Jadi Jersidin di wadah kami itu ada kuburan ngarannya Dihda di Dihda. Limbah itu
Ada di Dihda tuh, dan kuburan Dihda ini kuburan orang alim-alim di situ. Orang alim-alim, orang soleh-soleh, orang wali-wali, orang-orang yang hebat-hebat di Dihda tuh. Dan di Dihda ini ada tukang tabuk kubur. Ngaran sini tuh Abdurrahman, ya kan, tukang tabuk nih. Sekalinya ada seorang perempuan datang kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ikam maukah menabukakan kubur? Ada yang mening? Enggak. Jadi Abdurrahman, ahlan wa sahlan gawianku itu ditabukakan. Setelah selesai, kada pilawas setelah ditabukakan datang jenazah yang diantar oleh orang, dan yang mengantarnya itu kada banyak, kada paling ada 20 lah sinilah. Ya kan? Sudah limbaji itu jar Abdurrahman, aku sendiri yang menurunkan mayit itu ke dalam kubur. Jar Abdurrahman Al-Haffar nih. Sekalinya sin aku seorang yang melihat bahwa malaikat itu merabutakan lawan orang yang meninggal. Aku melihat di sini meninggal. Sampai-sampai ya Abdurrahman, aku tuh siup melihat malaikat, langsung melihat lipe. Ini lipe juga nih. Nah, lipe juga nih. Melihat aku sih malaikat merabutakan orang ini. Siup aku sih dia. Jadi orang lain nyelain lagi pangnya Abdurrahman siup nenek, ya kan? Kenapa nenek? Mah nenek. Kenapa orang kampung? Kelaparan ini apa ngerti nih? Nah, singkip nenek artinya. Ini artinya lain lagi bang, singkip kurang nenek. Jadi limbahnya siuman, ya Abdurrahman, aku kan singkip. Memang aku melihat artinya dibukakan Allah. Sudah itu sudah lawas. Tapi kisahnya pembacaannya setelah aja lagi, ada lawas lagi. Ya kan? Limbah itu datang pulang si ibu-ibu nenek. Datang pulang si ibu-ibu ini, limbahnya datang mau ya pulang, Abdurrahman, ikam kau pulang menabukakan kubur. Ya kan? Mbah itu aku tabukakan, limbah aku tabukakan, datang pulang mayit. Ya kan? Nah, nang maanjurnya gini ya 20 ke itulah, menunjukkan dianggap orang kampung nih orang lang biasa aja nih. Nah, limbah itu sih aku pulang lang menurunkan mayit itu ke dalam kubur. Dan limbahnya aku masuk ke dalam kubur, aku pulang sini diperlihatkan Allah Ta'ala bahwa si mayit yang kedua ini dirabutakan malaikat dia pulang. Dirabutakan sini, aku melihat. Cuman aku sih sudah makan. Aku sudah makan. Kan dalam masih sikipan lagi nenek. Ya kan? Nah, izin aku sudah. Aku sudah siap. Orang siap nih. Kan mau takajut bang. Nya orang tak ada di belakang mengajuti kita, yang tak kita tak. Tapi yang melihat kita dikajuti orang di muka tuh kita ada melihat kaca di kita di belakang ada kita. Kada mau takajut lagi. Limbah itu sudah selesai, orang bulikan sudah. Lalu sin sekalinya bini-bini yang tadi ada juga di situ. Aku kiau jam Abdurrahman Al-Haffar. Ya kecil nih. Mamanya Basran nggak siapa nih mamanya Basran nggak siapa kan? Acil di sini Cil. Kenapa? Acil. Ada bayar kalau aku terjar? Ada. Sudah mbak kurang banyak kah? Ada masalah itu Pak Ulunak batakun. Lang meninggal nih siapa? Lang dahulu tuh pang siapa? Jadi jelang Acil, lang meninggal nih anakku, lang dahulu tuh pun anakku. Kenapa? Kada Cile ulunak bapak ada aja terus terang. Nah, anak pian ini ulun dasar melihat kedua-duanya dirabutakan malah malaikat. Iya kah? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah sen. Nah, cuman Cile ulunak betakon, napa gawiannya lang bada dua nih napa? Nah, ini begagawiannya napa? Ya kah? Mbah itu jar Acil lang anyar meninggali kakaknya, lang taduhulu tuh adingnya itu gawian sebuting dia, inya kada bisa gawian lagi, inya gawiannya nuntut ilmu aja. Jadi mati dalam keadaan menuntut ilmu. Pendokannya mati ya. Kenapa kan? Singkip juga ka bekasnya nih. Ya kan? Mati mati sekalinya matinya dalam keadaan menuntut ilmu. Berarti kakaknya ini panggil menuntut ilmu juga. Kakaknya ini kada menuntut ilmu. Gawiannya tukang kayu. Nejar tukang kayu. Cuman kakaknya inilah lang maongkosi adingnya sekolah. Coba lihat kan, ada hubungannya dengan ilmu. Oke, padahal kakaknya ini kan menuntut ilmu. Ya kan? Cuman kakaknya inilah lang maongkosi adingnya menuntut ilmu. Adingnya mendapatkan keistimewaan yang ketika melihat tadi, kakaknya kayak itu juga. Nah, lihat ya. Ini orang ada hubungan dengan ilmu luar biasa, apalagi kuitannya, apalagi mamanya, apalagi abahnya balang mengandung bisi anak alim. Luar biasa. Mbak kada gampangan mama pang.
Ya kan? Ibu, kaulah wanita mulia. Apa lagi? Hah? Apa lagi kita? Ibu, kaulah wanita mulia. Apa teh? Bina ada bina suara dikit udah. Derajatmu langsung hafal aja. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung menyusui ayah. Kada bujuran jobian, masya Allah. Nah itu tak. Apalagi si orang alimnya, si pelakunya. Makanya ujuk aja nyatakan ujar Nabi, itu pesan Nabi. Jadilah orang alim, amun kada kawan apa? Jadilah mengaji, mengkada kawan lang mendengarkan, mengkada kawan jadi pencinta. Mau ada orang lang mengaji, kakempesan ban kah? Ayo laju kita cari akan kompaknya ke barang. Ini jangan lakas jarak. Ya kah? Pastilah diandaki pako. Ya kah? Jangan mau ada orang lang teh lalu jab kina kipuh tah dari keimungan bandar lawan orang. Orang lang menuntut ilmu. Nah, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dengan ilmu. Jadi saya seman besar nih kayak apa? Ya ilmu Datuk Kalampean jadi hebat ilmu guru Kasyful Anwar hebat ilmu. Dia almarhum guru Asmuni ya kan apa? Ya ilmu sebersahan ilmu. Nah kayak apa? Ngayakah untungnya orang lang berilmu. Jangan kan orang lang berilmu ya kata dia orang lang mencintainya kita kecepritan ya Pak. Nah, kita jadi mudah-mudahan ya kah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufik hidayahnya kepada kita sekalian dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-Nya yang cinta dengan ilmu, katuju dengan ilmu, senang dengan ilmu, katuju dengan orang yang berilmu ya kah. Nah, sehingga kita insyaallah akan selamat dunia dan akhirat. Ya kah, beruntung dunia dan akhirat. Nah, kita doakan juga ya kah kepada almarhum yang kita hauli pada hari ini Guru Asmuni, mudah-mudahan segala amal ibadah Sidin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan seandainya ada kesalahan Sidin sewaktu Sidin bergaul waktu hidup, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur Sidin dijadikan raudhah min riyadil jannah, dihujani dengan hujan rahmat yang luas, diluaskan kubur Sidin, dijadikan kubur Sidin raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Sidin dimasukkan oleh Allah taala ke dalam syurga dan mendapat ya derajat yang tinggi di syurga. Nah, itulah yang kita harapkan di dalam perkumpulan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lagi memanjangkan umur kita di dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari acara yang kita adakan pada siang hari ini. Nah, mungkin itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan